Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah fid darain. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur karena kita masih dapat untuk bersama-sama bertafaqquh fid din dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah atas kita sekalian. Amin. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menetapkan kita menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, kita masih pada bab nawaqidul wudu', yaitu pembatal-pembatal wudu'. Kemarin kita sampai pada hadis yang ke-62 65 6 di tempat saya 62. Baik, nanti kan kelewat juga 65. Saya ulangi dulu 62. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah putri daripada Abu Hubaish, datang kepada Nabi. Faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru. Sesungguhnya aku adalah wanita yang sedang dalam keadaan ustahadu, artinya istihadah. Jadi darah wanita itu ada 3 kemarin: darah nifas, darah haid, darah istihadah. Darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan kelahiran. Darah haid adalah yang keluar di setiap bulan. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar bukan karena tergantung waktu atau tidak karena sesuatu, mungkin karena letih atau mungkin ada kelainan.
Maka di sini dikatakan fala athur, dan aku tidak suci. Kata Fatimah bintu Abi Hubaish, afa ada'us sholata ya Rasulullah, apakah aku harus meninggalkan sholat wahai Rasulullah? Jadi kalau istihadah itu biasanya mindah-mindahkan barang, angkat barang, akhirnya keluar darah, bukan karena haid, bukan karena nifas. Apakah aku harus meninggalkan sholat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la, tidak. Innama dzalika irqun, karena darah yang keluar karena istihadah itu adalah darah yang keluar dari urat. Dari urat, bukan dari rahim. Kalau istihadah, kalau nifas dari rahim, haid dari rahim. Jadi kalau haid itu karena pematangan daripada ovum yang ada di dinding haid, di dinding rahim, sehingga pada saat itu menjadi matang dan keluar sebagai darah. Sehingga dapat dibedakan antara istihadah dengan darah haid. Kalau darah haid itu adalah, kata Rasulullah, damul haid damul aswad. Darah haid itu darahnya hitam. Darahnya hitam. Maka Rasulullah menegaskan walaisa bihaid. Jadi kalau keluar darah istihadah, innama dzalika irqun, itu adalah darah yang keluar dari urat. Maka dikatakan walaisa bihaid, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Tapi kalau kalian wahai wanita menghadapi darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faghsili, kalau sudah lewat masa haidnya maka mandilah. Faghsili anki ad-dam, maka cucilah juga darah tersebut. Tsumma sholli, kemudian sholat. Kalau masih dalam keadaan haid itu dilarang untuk sholat. Pernah ada seorang wanita, Ustadz, saya itu kalau mikir sedikit keluar darah Ustadz, dan banyak. Dan ini ya mungkin masing-masing fisik seorang wanita berbeda. Kalau marah saya keluar darah. Saya sering tengkar dengan suami saya, katanya. Malah buka watidah. Ketika itu dia menyatakan saya sering mengeluarkan darah, sehingga saya jarang sholat. Jarang sholat. Kalau keluar darah itu saya bisa sampai sebulan, paling cepat setengah bulan. Wah, mbaknya ndak sholat, kata saya. Darahnya darah apa itu? Apakah darah haid ataukah darah nifas? Itu yang tidak boleh sholat. Tapi kalau darahnya itu istihadah, maka sholat itu tetap dilakukan. Dibersihkan atau mandi dulu, kemudian dibersihkan, ditutup yang rapat, kemudian sholat. Sedangkan darah haid itu bisa dibedakan dengan darah istihadah. Itu namanya darah istihadah, mbak, kata saya. Maka kata saya, sholat darah istihadah itu tidak mencegah seorang wanita untuk sholat atau berpuasa. Tetap sholat, tetap berpuasa. Kemudian kalau kalian menghadapi darah haid, maka baru tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Darah haid dan darah istihadah itu sangat berbeda. Bedanya kalau darah haid, kata Rasulullah, damul haidi damul aswad. Darah haid itu darahnya darah hitam. Tapi kalau keluarnya darahnya segar, netes dengan segarnya, merah dan bersih, itu namanya istihadah.
Bisa saja terjadi darah istihadah bersambung dengan darah haid. Jadi keluar darah haid, terus setelah selesai, biasanya hari ke-6, biasa tergantung kebiasaan. Ada yang seminggu, mengeluarkan darah haid, ada yang 6 hari saja. Maka darahnya yang biasa seminggu ternyata kok keluar sampai 8 hari. Berarti hari yang ke-8 ini istihadah namanya. Istihadah, biasanya darahnya segar. Kemudian darah istihadah tidak mencegah seorang wanita untuk tidak sholat. Harus sholat sebagaimana biasa, puasa sebagaimana biasa. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqan alaih. Menurut Imam Al-Bukhari, "Tsumma tawadda'i likulli sholatin." Kemudian wudulah setiap sholat. Ini menurut Imam Al-Bukhari, wudulah setiap sholat. Kemudian wa asyara muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Maka diisyaratkan seorang muslim, Imam Muslim mengisyaratkan bahwa ini adalah hadzafaha amdan. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib, hadis yang 63 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala kuntu rajulan madaan fa amartul Miqdad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihil wudu, muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Madza, jadi saya ceritakan ini yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun wanita. Kalau laki-laki itu yang keluar ada 3, Pak. Baul, madi, wadi. 4, mani ya. Mani. Saya ulangi, baul, kencing, madhi, nanti saya jelaskan madhi itu apa, wadi, kemudian mani. Kalau wanita ya sama, baul, kencing, madhi, wadi, mani, kemudian ditambah dengan haid, istihadah, nifas, 7. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berkata, aku sedang dalam keadaan madza, rajulan madza. Madza itu mengeluarkan cairan bening, ma'un lazijun safin, yaitu air yang bening kental. Biasanya kapan keluarnya ini? Di sini keluarnya itu biasanya al-madhi ma'un abiyat lazid ragik yakhruju min indal mula'abah. Biasanya keluarnya madhi ya, ingat-ingat, madhi itu keluarnya ketika bercumbu, atau seorang laki-laki ataupun wanita keluar madhi ketika dia itu menghayalkan lawan jenisnya. Itu madhi. Nah, hukumnya madhi ini apa? Hukumnya sama seperti kencing. Tidak perlu mandi, tapi dibersihkan, dicuci sebagaimana lazimnya. Kalau mengenai celana, maka celananya najis seperti terkena kencing. Nah, itu madhi namanya. Kalau baul, kencing, sudah pasti kita sudah tahu hukumnya, tapi madhi kan baru sekarang itu. Jadi madhi ini adalah cairan yang kental, kemudian keluarnya bening, kemudian keluarnya itu indal muda'abah atau mula'abah, keluarnya ketika bercumbu atau dia sedang menghayalkan lawan jenis. Maka itu biasa, Pak, terjadi pada manusia, dan hal ini bukan suatu yang rusuh. Ini harus dipelajari ini, karena sekarang ini apalagi
banyak orang-orang yang tidak tahu tentang hal seperti itu. Jadi itu disebut madhi. Madhi ini keluarnya ketika terjadi percumbuan atau menghayalkan lawan jenisnya. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, tapi tidak secara langsung. Karena apa? Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh Mikdad, sahabat diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib, ayyas alan Nabi, agar supaya bertanya kepada Nabi. Masa menantu tanya karo mertua, kan malu tuh ya. Akhirnya diperintahkan Mikdad untuk bertanya kepada Nabi bagaimana tentang hal seperti itu. Apabila orang mengeluarkan madhi, maka faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihil wudu. Apabila orang mengeluarkan madhi, cukup berwudu, dibersihkan, dicuci, cebok, cuci, dan mana yang terkena dibersihkan, kemudian dicuci, kemudian berwudu. Tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Kalau kencing sama seperti kencing. Kemudian ada wadi. Ada wadi. Wadi ini ma'un lazizun kadirun. Air yang kental, yang keluarnya itu keruh. Biasanya maaf ini mungkin kita tidak perhatian, tapi sering terjadi. Seorang laki-laki ataupun wanita kencing putih seperti kapur, Pak. Pernah? Ya karena tidak perhatian saja. Bahkan kadang-kadang sampai merongkol. Lah keluarnya itu kapan? Keluarnya itu yang sering itu ketika seseorang sedang ngeden. Ketika ngeden itu kadang-kadang sok keluar. Itu ampas-ampasnya minuman yang keluar yang disebut wadi. Wadi. Biasanya kalau ada orang kencing, zaman dulu kalau kencing di pojok-pojok tembok, Pak ya. Kan iya toh? Terus apa yang terjadi? Ngerak. Keluar kerak kan. Lah itu keraknya kalau tertahan akan menjadi batu. Maka keluar bersama kencing, sehingga kalau tidak keluar akan menjadi kerak dan bisa menjadi batu, membatu. Maka keluar, itu namanya wadi. Wadi itu hukumnya seperti apa? Seperti layaknya kencing biasa. Jadi tidak perlu mandi, tidak perlu tidak perlu seperti kita junub, tidak. Jadi ini wadi. Bisa laki-laki, bisa perempuan mengeluarkan itu. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang teliti melihat, ada orang yang tidak teliti. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada mani. Mani, kalau ada orang yang mengeluarkan mani, maka mani itu apa? Almaun lazijun khurujuhu bin ni'mah bil ladzah. Jadi air kental yang keruh keluarnya dengan nikmat. Itu namanya mani. Lah bagaimana kalau mani? Innamal ma'u minal ma'. Kalau keluar air mani ya kudu mandi. Tetapi mani itu tidak najis. Tapi kalau keluar mani itu harus kita mandi. Harus kita mandi. Maka pernah Rasulullah SAW habis berkumpul dengan istrinya, dengan Aisyah, mengeluarkan mani, dan maninya itu menitis ke pakaiannya. Dibiarkan sampai kering, terus akhirnya dikerok oleh Aisyah, dikerok dengan kukunya. Kemudian oleh Rasulullah dipakai untuk sholat. Dipakai untuk sholat.
Dan bahkan pernah suatu ketika dicuci oleh Rasulullah, tapi cuma ditetesi air, diucek, terus dibawa sholat bajunya. Jadi tidak dicuci secara total, tidak dicuci secara total. Jadi sesuatu yang keluar daripada kemaluan yang tidak najis adalah mani, air mani. Mungkin baru sekarang Pak ya, nanti ada hadisnya nih, ada hadisnya. Jadi ini ilmu bagi kita, ilmu bagi kita. Hanya saja kalau air mani itu keluar, kita harus mandi. Tapi kalau menitis pada pakaian, tidak apa-apa, kering saja oleh Aisyah, dikerok dengan kukunya. Dan baju tersebut oleh Rasulullah dipakai untuk sholat. Lah kalau najis mani itu gimana Pak? Kita juga najis, masuk masjid harus dipel. Jadi kita ini kadang-kadang kita tidak tahu bahwa mani ini kadang-kadang dianggap najis. Baik, jadi ada pertama kali al-baul, kencing, ada madhi, ada wadi, ada mani. Sudah tahu perbedaannya ini. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati walam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa dha'afahul Bukhari. Ini hadis didhaifkan oleh Imam Bukhari, tapi secara etika benar. Apa itu? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi, mencium sebagian daripada istrinya, kemudian keluar menuju sholat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Jadi kan ada ibu-ibu, seorang suami memegangi tangan padahal ibu punya wudu. Kadang-kadang ditolak, "Sik toh Pak, aku suci, aku sedang dalam keadaan suci." Apakah membatalkan wudhu? Tidak, tidak membatalkan wudhu. Pernah dalam satu riwayat juga diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sedangkan kakinya Aisyah itu selonjor mengarah ke tempat sujud Nabi. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah mau sujud, dipegang kakinya, diangkat, dipindahkan. Kalau memang membatalkan wudhu, maka berarti Rasulullah batal wudhunya. Batal wudhunya. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sholatnya. Kemudian hadis yang ini, ketika itu Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah mencium sebagian daripada istrinya, kemudian keluar untuk melakukan sholat, walam yatawaddo, tapi tidak berwudu. Tidak berwudu lagi. Maka hadis ini dikeluarkan dari Imam Ahmad, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari, didhaifkan. Tapi secara etika memang benar, mungkin di dalam hadis ini ada beberapa hal yang menjadikan hadis ini dhaif. Kemudian hadis yang ke-65. Hadis yang ke-65. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'u sautan aw yajidarihan, akhrajahu Muslim. Jadi kalau ini kata Rasulullah, apabila seorang mendapatkan di perutnya sesuatu, maksudnya sesuatu itu apa Pak? Kan sering kita sholat,
ketika sholat itu perutnya bunyi, kok, sering kan? Ada orang yang senantiasa menyatakan bahwa ini bakal kentut, berarti batal. Jadi ada sering kali terjadi, bahkan saya hampir setiap hari mendengar ada orang sholat di belakang saya itu perutnya bunyi, kuk, keras loh Pak. Jadi kalau mendapatkan sesuatu seperti itu, fa'ashkala alaihi, maka menjadikan muskil baginya, menjadi masalah baginya. Akhraja minhu syai'un, apakah dia mengeluarkan sesuatu amla atau tidak, mengeluarkan sesuatu apakah kentut atau tidak. Nah kalau cuma berbunyi seperti itu, maka kita pastikan apakah dia kentut atau tidak. Maka kalau tidak kentut, cuma bunyi perut saja, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Jadi jangan keluar dari masjid, jangan membatalkan sholat maksudnya, sampai mendengar suara. Jadi kentut itu bersuara ada manfaatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi ada kentut yang terlalu sopan, keluarnya cuma seperti itu. Itu namanya dalam bahasa Arab fusha. Fusha itu keluarnya sopan banget. Ces. Kadang-kadang cuma seperti itu. Ada cuma kadang-kadang halus banget. Cik. Nah itu fusha. Ada namanya turat. Turat ini suaranya ekstrim. Dut. Nah kalau itu sudah pasti. Sudah pasti itu. Jadi kalau fusha ini keluar angin tapi suaranya kecil. Tapi kalau turat keluarnya suaranya besar. Jadi pastikan kalau tidak keluar angin, jangan membatalkan sholat. Kalau tidak mendapatkan suara, paling tidak mendapatkan baunya. Maka bau kentut itu ada manfaatnya ibu-ibu. Bagi orang lain tidak ada manfaatnya. Tapi bagi orang lain ngecek ibu-ibu, kena corona apa enggak. Karena kalau sudah keluar aromanya sudah tidak enak, ki sopo iki? Siapa ini yang? Nah, kalau enggak tercium berarti harus diswab. Harus diswab. Ini corona ini jangan-jangan. Kan sekarang itu kan orang enggak bisa ngambu, enggak bisa mencium apa-apa. Tapi kalau sudah keluar kentut, bersuara ataupun tidak, atau mengirimkan aroma yang tidak enak, maka pastikan itu kentut. Tapi kalau cuma tidak ada suara, kemudian tidak ada bau, jangan buru-buru membatalkan sholat. Pernah ada seorang imamnya tua ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tua sekali, sudah mbah-mbah itu. Sholatnya bagus, dari awal sampai akhir bagus. Begitu tahiyat sudah tinggal salam, malah keluar tit gitu, coba tit gitu, manis banget keluarnya. Akhirnya yang di belakang ketawa, tapi bapak itu masih melanjutkan sampai tit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus makmumnya ya salam juga, mengingatkan, Mbah, tadi mbah ngentut, ngulangi sholat, lah mungkarek sidik wae. Jadi mungkarek sidik wae. Nah ini kan sebelum salam sudah batal. Idza batalal ba'du batalal jami. Kalau sebagian itu batal,
maka semuanya batal. Tapi Simba itu tidak mau. Mongkarek sitik wae. Nah, cuma tinggal sedikit katanya. Jadi ma'asyiral muslimin as'adakumullah, bahkan ada orang yang sholat mungkin sebelumnya dia pergi ke kamar mandi, ke kamar WC, kemudian cebok kan basah. Kemudian kalau basah itu rentan untuk berbunyi karena pertemuan antara dua kulit bunyi pet gitu, seperti suara kentut, tapi bukan kentut. Atau mungkin keringetan. Kemudian antara dua kulit belakang kita waktu mau duduk nyampur atau bertabrakan mengeluarkan angin. Pet, gitu loh. Akhirnya apa? Menyebabkan kita ragu. Kentut ora yo. Pastikan kalau kentut itu ada baunya. Atau suaranya itu nyaring, atau paling tidak terasa keluarnya. Jangan mudah-mudah untuk membatalkan. Jangan mudah-mudah membatalkan. Ada orang yang memang sering kali seperti ini. Dan hampir semua orang itu merasakan seperti ini. Nah, maka kata Rasulullah, hatta yajidu sautan au yajida rihan, sampai mendengar suara atau mencium baunya. Jadi bau kentut itu ada manfaatnya. Jadi jangan terus dikatakan bahwa apa manfaatnya. Manfaatnya itu supaya tahu bahwa ini kentut, ini bukan gitu loh. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan seperti ini secara dalam keadaan batil. Semua ada manfaatnya. Kemudian hadis tadi diriwayatkan dari Imam Muslim. Lalu hadis yang ke-66, Amtalqin bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masistu dzakari au qala ar-rajul yamassu dzakarahu fis shalah a'alaihi wudu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka, akhrajahul khamsa wa sahhahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsan min hadits Busrah. Jadi ini dikatakan di sini, aku memegang kemaluanku pada saat sholat. Ada apa ya pegang? Wong sholat kok nyekeli gitu loh. Tapi ada kalanya memang terjadi Pak ini. Nah ini akhirnya menjadi hukum, apakah kalau orang itu memegang asalkan ada penghalang, ya enggak ada masalah. Maka ada satu orang yang menyatakan, qala rajulun, berkatalah seorang, masistu dzakari, aku memegang kemaluanku, au qala rajul yamassu dzakarahu fis shalah. Jadi dia memegang kemaluannya di saat sholat. A'alaihil wudu, apakah harus wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, la, tidak. Innama huwa bab'atun minka, karena sesungguhnya kemaluan itu bagian daripada tubuhmu. Kalau zaman dahulu ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kebiasaan orang-orang kerja di sawah, terus dekat sungai, mandinya di sungai, itu bawa sabun mandi, sudah setelah mandi maaf ini kalau keluar itu kan pasti dalam kondisi telanjang, maka maaf ya, kemudian kemaluannya itu dipegang, lalu dipegang ditutupi pakai tangannya, setelah itu langsung pakai sarung, langsung sholat tanpa wudhu. Lah ini berdasarkan hadis ini, innama huwa bab'atun minka,
Sesungguhnya itu adalah bagian daripada tubuhmu. Dikatakan di sini ai adwun kalyat warrajul, sama seperti kaki, tangan. Kemudian hadis dalilun ala adamin naqdil masjid dzakar, ini dalil hadis ini adalah menunjukkan bahwa tidak ada atau tidak adanya batal pada saat seseorang itu memegang kemaluan. Wa huwa madhabul Hanafiyah, tapi ini madhabnya madhab Imam Hanafi. Jadi madhab Imam Hanafi. Jadi karena kemaluan itu sama aja dengan bagian kita, tangan, kaki. Nah, ini madhabnya Imam Hanafi seperti ini. Jadi hadis ini diriwayatkan dari 5 perawi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan berkatalah Ibnul Madini, huwa ahsan, itu hadis lebih baik daripada hadis Busrah. Nah sekarang dari hadis Busrahnya gimana? Wa an Busrata, dari hadis Busrah ini binti Sofwan, putri daripada Sofwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang memegang kemaluan maka hendaklah berwudu. Hadis tadi tidak berwudu, hadis yang ini menyatakan berwudu. Kemudian akhrajahu al-khamsah, dikeluarkan juga oleh 5 perawi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'un fi hadzal bab. Maka menurut Imam Al-Bukhari, hadis Busra ini lebih sahih, lebih sah daripada dalam masalah bab ini. Berarti ada 2. Yang satu membolehkan, yang satu tidak bolehkan, atau yang satu menyatakan perlu wudu, tidak perlu. Yang kedua perlu wudu, perlu. Menurut Imam Al-Bukhari, hadis yang kedua ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Berarti ya makruh. Berarti makruh. Yang pertama kali hadisnya juga dikatakan diriwayatkan oleh 5 perawi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Madani bahwa hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Padahal hadis Busra menyatakan harus wudu. Dan tapi buat apa sih pegang-pegang? Nah ya mungkin ya ada sajalah alasan-alasan itu. Kalau memang kita mengacu pada 2 hadis ini, berarti hukumnya makruh. Banyak hadis-hadis yang bertentangan, yang satu sahih, yang satunya juga sahih, tapi berbeda pandang, berbeda pendapat. Nanti kita akan dapatkan juga hadis yang seperti ini. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un aw ru'af, siapa yang terkena qai' itu muntah. Kemudian aw ru'af artinya darah yang keluar dari hidung. Apa itu? Memesan. Aw qolas, qolas itu saya makan kekenyangan, sendawa metu lagi, keluar lagi. Jadi seperti anak bayi habis apa? Gumoh. Ya, siapa yang terkena muntah dan terkena darah yang keluar dari hidung, atau terkena kumuh, au madhyun, atau terkena madhi tadi, madhi yaitu cairan kental yang bening yang keluar ketika bersendaguro atau saling rayu, falyansarif,
falyatawaddo, maka hendaklah menghindar, maka berwuduklah. Thumma liyabni ala solatihi, baru melakukan sholat. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, tapi jangan sampai ngomong. Misalnya keluar darah hidung, kemudian atau keluar muntah, terus jangan ngomong, langsung berwudu, memperbarui wudu, langsung sholat. Tapi hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dari Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu, dan lain sebagainya. Jadi ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi kalau kita kena muntah, ya ndak enak juga kalau ndak wudu kan. Kan ndak enak juga ndak wudu. Kena darah memesan, kalau sudah banyak apalagi, kalau ndak wudu ndak enak. Tapi kedudukan hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi nanti kalau ada yang bercerita tentang itu, yaitu hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang ke-69, wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam. Nah, ini yang pernah saya ceritakan dulu. Jadi pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah aku mesti berwudu setelah makan daging kambing?" Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dalam keadaan berwudu, sudah berwudu, makan apa, tengkleng, atau makan sate ayam atau sate sapi misalnya, apakah perlu berwudu lagi? Maka dikatakan oleh Rasulullah, qala in syi'ta, kalau mau. Ya, kalau tidak mau cukup berkumur-kumur aja supaya tidak ada sisa yang terjepit di antara gigi, sehingga nanti tidak mengganggu sholat. Kadang-kadang orang habis makan itu terganggu oleh sisa makanan yang terjepit di antara gigi. Biasanya Allahu Akbar, terus disedot-sedot, keluar eman-eman karena itu daging kambing, maka dikunyah sedikit-sedikit lalu ditelan. Nah, ini yang bisa membatalkan sholat, itu bisa membatalkan sholat karena sengaja mengunyah dan menelan. Kalau tidak sengaja gimana? Ya, kalau tidak sengaja, namanya saja tidak sengaja. Kemudian sesudah itu, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka kata Rasulullah, in syi'ta, kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, cukup berkumur saja, sudah selesai. Tapi kelanjutan hadis ini menyatakan, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku mesti berwudu apabila makan daging onta? Nah, ini qala na'am, ya, harus berwudu. Jadi salah satu pembatal wudu diantaranya makan daging onta. Mungkin sebagian kita menyatakan, Allah perlu apa Pak disebutkan pembatal wudu? Lah, di Indonesia tidak ada onta. Tapi kan kita kan akan umroh. Siapa yang tidak ingin umroh? Kita ingin haji. Siapa tahu kita sampai di Mekah, akhirnya kita disuguhi makan daging onta, maka kita harus berwudu. Maka pernah satu orang, ya kiai Pak, saya menyatakan
membawakan hadis ini, lalu si kiai itu menyatakan begini. Kebetulan kiai itu membawa kitab sama dengan kitab ini, yaitu Bulughul Maram. Pak, apa yang Bapak katakan itu ada hadisnya. Apa itu Pak, kata saya. Kalau makan daging kambing tidak perlu berwudu, kalau makan daging onta harus berwudu. Apa ada hadisnya? Lah saya membawakan Pak, harus ada dasarnya. Lah kebetulan Bapak itu membawa buku, ditaruh di dadanya begini. Kebetulan saya baca Bulughul Maram. Pak, itu kitab apa Pak? Ini Bulughul Maram. Lah ya di kitab itu Pak adanya, kata saya. Berarti Bapak ini membawa kitab ini belum terbaca toh ceritanya. Padahal adanya di bab Nawaqidul Wudu pada kitab Bulughul Maram. Maka disebutkan yang membatalkan wudu diantaranya adalah daging onta. Kenapa daging onta? Ya wallahu alam. Kalau kita bertanya kenapanya, ya itu sudah ketentuan daripada baginda Nabi SAW. Dan memang kalau kita melihat onta itu beda dengan binatang-binatang yang lain. Onta itu tidak seperti kuda, tidak seperti kambing, sapi, dapat mengeluarkan keringat seperti sewajarnya. Onta itu tidak mengeluarkan keringat Pak, kecuali pada suhu 41 derajat Celcius, dan keluarnya tidak melalui pori-pori tetapi melalui bulu kulitnya. Jadi kalau saya katakan lebih banyak menyimpan najasah di dalam tubuhnya, walaupun onta itu tidak haram, tetapi lain dengan sapi, kuda, kambing mengeluarkan keringat itu dari pori-porinya. Sehingga apa? Onta itu tidak mengeluarkan seperti mana keluarnya keringat kuda, sapi, dan kambing itu. Tapi mengeluarkan keringat itu setelah mencapai suhu 41 derajat Celcius dan tidak keluar melalui pori-pori, tapi mengeluarkan keringatnya dari bulu-bulu rambutnya. Ini onta. Makanya onta itu adalah ciptaan yang luar biasa Pak, yang luar biasa. Jadi onta itu makanannya itu adalah makanan yang berbiji, dan bijinya seperti biji kedondong itu kan. Biji kedondong kan berbulu-bulu itu. Tapi makanannya itu berduri-duri Pak. Tapi onta bisa makan yang berduri-duri karena pada lapisan mulutnya itu seperti anduk, mempunyai bulu-bulu tebal, sehingga makan berduri tidak bahaya baginya. Tidak bahaya. Lalu nanti kalau sudah onta itu buang kotoran, kotorannya itu bercampur dengan mukosa. Mukosa itu lendir yang langsung mengikat kotoran tersebut. Kalau sudah jatuh di padang pasir, maka dia terikat kuat, sehingga orang-orang di padang pasir itu memanfaatkan kotoran onta sebagai pembakaran, arang. Jadi konon beritanya, wallahu alam bisawab, daya bakarnya itu lebih baik daripada arang biasa. Itu onta. Dan matanya mempunyai 3 lapis. Punya 3 lapis. Kemudian kakinya berbeda. Nekuknya kalau sapi, kambing itu ke depan, tapi kalau onta itu malah ke belakang. Dan posturnya onta itu beda. Perutnya lebih kecil daripada dadanya, sehingga kalau jalan biasanya orang mengendarai onta mesti bagian belakang. Dan onta itu tidak mempunyai rasa letih seperti binatang-binatang lainnya. Kemudian onta itu kalau minum, 1 kali minum banyak dan untuk berhari-hari, dan memproduksi air mineral pada punuknya. Dan onta itu kalau punuknya tegak. Kalau onta sudah punuknya melempem, punuknya sudah roboh gini, berarti dia kurang minum. Harus diminumi. Begitu diminumi, maka punuknya akan naik.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi beda dengan binatang-binatang yang lain. Tidakkah kamu melihat bagaimana onta diciptakan? Kenapa onta? Karena onta punya keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bahkan kotorannya dibuat arang. Ada satu orang yang jawil saya, Pak Kiai. Nek kebo, Pak, kotorannya kebo sakit menapa boten? Ya, kata saya wallahu alam. Sebenarnya kotoran itu kan mempunyai gas yang tinggi. Cuma kalau kotoran sapi, kotoran kuda kan hancur, tetapi bisa dibuat sebagai gas biasa. Kemudian lebih daripada itu, pernah ada seorang sahabat yang terkena sakit, kemudian kata Rasulullah, minumlah susu onta yang dicampur dengan kencingnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau pergi umroh nanti, pergi ke tempat pemeliharaan onta itu nanti diberikan susu dan campur kencing untuk mengobati penyakit. Wallahu a'lam bisawab. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi kencing onta itu, ya kalau saya katakan berobat dengan yang najis, tapi berarti kalau Rasulullah menyatakan seperti itu, tidak najis berarti. Kan seperti itu. Karena barang najis kan ada dulu, zaman dahulu itu orang yang terkena diabetes suruh minum kencingnya sendiri. Kok minum kencingnya sendiri gimana? Maka tidak ada obat daripada sesuatu yang mengandung najis. Tapi kenapa onta kok diperbolehkan? Nah, wallahu alam bisawab. Itu hanya onta. Nek kebo boten. Hanya onta. Nah, ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Kemudian berikutnya, jadi onta itu sebagai makan daging onta itu sebagai pembatal wudu. Kemudian hadis yang ke-70. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Jadi ini menurut Imam Ahmad hadis ini tidak sahih. Tetapi dikeluarkan hadis ini dari Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan dihasankan, dikatakan bahwa hadis ini hasan, baik. Tapi menurut Imam Ahmad hadis ini tidak ada sahihnya. Apa isinya hadis ini? Siapa yang memandikan mayit falyaghtasil, maka hendaklah dia sendiri mandi setelah memandikan mayit. Setelah memandikan mayit, mandilah. Waman hamalahu falyatawaddo, siapa yang membawanya, membawa itu menggendong, maka hendaklah berwudu saja. Kenapa sebabnya? Nah, sekarang kita akan begini, Pak. Nah, ini hadis ini memang zaman dahulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sekarang kita sering kali melihat berbagai macam penyakit, Pak. Penyakit yang berbagai macam penyakit. Sehingga apa? Kadang-kadang kita lupa kalau yang meninggal dunia ini adalah terjangkit oleh penyakit yang menular. Maka secara rasional kita hendaknya membersihkan diri, paling tidak mandi. Karena kalau terpercik dengan air mandi mayit yang memiliki penyakit menular, dikhawatirkan malah penyakit itu akan pindah kepada yang memandikan. Maka seringkali kita melihat di dalam masyarakat kita memandikan itu malah ditaruh di paha itu apa? Di pangku. Nah, saya pernah mengajar tata cara memandikan mayit, kemudian cara-cara untuk mengkafani mayit.
Kemudian saya beri alat pembaring untuk memandikan mayit. Saya beri. Dulu saya sering ngisi teori memandikan jenazah atau teori merawat jenazah dan mengkafani. Saya biasanya dengan istri saya, kemudian saya memberikan alat pembaringan untuk memandikan mayit. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang menerima ya sudah mengikuti tata cara yang sehat. Tapi yang tidak mau menerima alasannya, masa pakai pembaringan, ngesaki, kesian. Padahal kita kesian pada yang memandikan, takut-takut yang memandikan itu terjangkit oleh penyakit yang diderita oleh si mayit. Nah ini apalagi kalau punya luka, ibu-ibu yang memandikan punya luka atau punya borok, rentan dengan terjangkiti oleh penyakit. Tidak tahu kalau di sini pakai pembaringan atau tidak, kalau di masyarakat sini. Tapi kalau biasanya masyarakat di luar sini sekarang sudah semuanya pakai pembaringan memandikan mayit itu. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang memandikan mayat selayaknya untuk mandi. Ya, walaupun hadisnya ini tidak disahihkan, tidak ada sahihnya menurut Imam Ahmad, tetapi setidaknya secara etika maka mandilah. Kemudian siapa yang menggendong mayit, waman hamalahu falyatawaddo, berwudulah. Karena kadang-kadang orang yang memandikan mayit itu tidak bersih-bersih banget, sehingga kadang-kadang masih mengeluarkan cairan dari anusnya. Karena mungkin tidak tahu teori dalam memandikan mayit, sehingga mengeluarkan cairan dari anusnya, yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa air yang keluar itu mengandung bibit penyakit. Maka hendaklah berwudu. Walaupun hadis ini menurut Imam Ahmad tidak ada sahihnya, tidak ada baiknya, maka bagi kita adalah merupakan sesuatu, ya paling tidak aturan lah, untuk mencegah diri daripada terjangkitnya penyakit. Kemudian hadis yang ke-71, wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Jadi bahwa dalam suatu surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, an la yamassal Qur'an illa tahira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Amr bin Hazm agar supaya tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tapi menurut Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Malik secara mursal, hadis mursal. Dan wawasalahun Nasa'i, kemudian dikatakan hadis mausul. Ada yang menyatakan Ibnu Hibban wa huwa ma'lul, hadisnya fihi illah, terdapat illat, terdapat sebab tidak sahihnya hadis ini. Tapi etikanya gimana? Ya pegang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada yang menyatakan la yamassahu illal mutahharun, tidaklah memegang Al-Quran itu kecuali al-mutahharun. Ada yang menyatakan al-mutahharun itu siapa? Malaikat. Ada yang menyatakan al-mutahharun itu adalah orang yang beriman. Ada yang menyatakan al-mutahharun itu orang yang beriman, yang sudah disucikan karena imannya. Kalau umpamanya memegang Al-Quran itu harus suci, maka Al-Quran di dalam ayat itu akan menyatakan la yamassuhu illal mutatahharun, tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Tapi di sini mutahharun, orang yang disucikan. Yang disucikan itu siapa? Ada yang menyatakan malaikat. Kemudian ada yang menyatakan orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara etika kita memegang firman Allah, sebaiknya
berwudu. Kemudian hadis yang ke-72, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhkarullaha ala kulli ahyanihi, yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap waktunya. Tapi masa berzikir terus masuk kamar mandi berzikir enggak? Ya enggak. Tapi di dalam hadis ini dikatakan berzikir Rasulullah itu setiap waktu, tidak ada jeda kecuali berzikir. Berarti kalau tidak ada jeda, masuk WC berzikir juga dong. Maka di sini hadisnya dikatakan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Menurut Imam Bukhari, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita sampai pada hadis ke 73 aja. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu Darqutni wa layyanahu. Hadis ini hadis lemah juga, tetapi di sana dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam pada keadaan suci ya. Sudah wudu, berbekam. Setelah bekam, wasalla, tidak wudu lagi, langsung sholat. Walam yatawadda, tapi tidak berwudu. Berarti berbekam itu tidak membatalkan wudu kan? Nah ini ihtajam itu artinya berbekam. Sekarang ini ada berbekam, ada dua macam, bekam basah dan bekam kering. Bekam basah itu bekam yang dikeluarkan darahnya. Ini yang terbiasa dilakukan oleh Nabi, berbekam basah, ihtajam. Hadis ini dikatakan bahwa Nabi pernah berbekam, kemudian sholat dan tidak lagi berwudu. Berarti Rasulullah SAW menganggap bahwa berbekam itu tidak membatalkan wudu. Hadis ini dalilun ala anna khurujud dam minal badan ghairul farjain la yanqudul wudu. Ini dalil menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa keluarnya darah dari tubuh seseorang tidak menyebabkan batalnya wudu. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu kecuali keluarnya daripada farjin, yaitu daripada apa artinya kemaluan, yaitu darah haid, darah nifas itu. Jadi kalau darah yang keluar biasa, misalnya luka, tidak membatalkan wudu. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Imam Darqutni, tapi hadis ini dikatakan walayyanahu. Hadis ini lemah. Namun di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa memang pernah Rasulullah SAW berbekam, tetapi setelah bekam tidak wudhu lagi, langsung sholat. Ini boleh, asalkan tidak mengeluarkan darah dari kemaluan. Nah ini hadis ini diikuti oleh madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi la yunkidul wudu, tidak membatalkan wudu. Tapi biasanya kalau kita keluar darah tidak enak. Kalau sudah berbekam tidak enak. Kalau tidak berwudu tidak enak. Nah, sama seperti tadi, termasuk ru'af, darah yang keluar dari hidung, hadisnya juga dhaif. Intinya ma'asyiral muslimin, sekedar tahu saja bahwa inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi, dan atau hadis ini sahih atau tidak. Sama seperti contoh, nah ya, saya contohkan ada hadis ya,
Ada hadis yang menyatakan tentang tayamum misalnya. Tentang tayamum. Tayamum itu, saya tayamum belum batal sholat asar dengan tayamum. Belum batal dan belum ada pembatal dari tayamum itu. Bolehkah kita sholat maghrib? Boleh. Jadi selama belum batal tayamumnya, kita belum batal, maka boleh melakukan sholat. Tapi sebagian orang menyatakan bahwa tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Jadi kalau sholat duhur tayamum, maka sholat asar harus tayamum lagi. Nah, tapi hadis yang menyatakan tayamum lagi itu hadisnya lemah. Berarti kita berhukum dengan hadis yang sahih. Jadi ini satu contoh-contoh saja. Maka oleh karena itu kalau ada orang yang menyatakan oh ini hadisnya lemah, oh ini hadisnya sahih. Jadi kita dari mana kita bisa mengambil hukum? Dari hadis yang sahih. Kita tidak berhukum dengan hadis-hadis yang lemah, tapi kita berhukum dengan hadis-hadis yang sahih. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.